Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kalinya mari kita senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita diperkenalkan yakni dengan Islam, demikian juga dikenalkan dengan as-sunnah. Maka ini merupakan karunia yang sangat agung dan sangat besar. Demikian juga masih diberi kesempatan untuk bisa menambah wawasan kita, menambah ilmu kita, khususnya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama kita. Kemudian juga berikutnya adalah kita bisa melakukan amal-amal soleh, semua itu kata Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan masih pembahasan masalah syurutus shalah, syarat-syarat salat. Jadi kita masuk di dalam syarat yang ke-8. Syarat yang ke-8 yaitu menghadap kiblat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satrah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sesungguhnya kami telah melihat yakni taqalluba wajhika fis sama'. Taqalluba wajhika fis sama', yakni menghadapnya wajah kalian ke langit, falan waliyan naka qiblatan tardhaha, maka hendaklah maka benar-benar waliyan naka kami akan jadi memalingkan kamu kiblatan tardhaha, ke arah kiblat yang kau ridhoi. Fa wali wajhaka satral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah yakni Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Maka dimanapun kamu berada, maka hadapkanlah wajah kalian yakni ke arah itu. Maka menghadap ke arah Baitul Haram ini merupakan syarat sahnya sholat. Berdasarkan juga sabda Nabi SAW kepada orang yang limusi sholat atau limusi fi sholatihi, orang yang tidak bisa sholat dengan baik, dia mengatakan idza qumta ila sholati fa asbighil wudu tsumma istaqbilil qiblata fakabbir. Apabila kamu berdiri menuju sholat, dia akan berdiri menuju sholat, fa asbighil wudu, maka sempurnakan wudu. Kemudian menghadaplah ke arah kiblat, fakabbir, lalu bertakbirlah. Hadis ini
yakni riwayat muttafaqun alaih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian juga berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu tentang fi ahli Quba, yakni tentang penduduk Quba ketika yakni arah kiblat yakni ini diubah arahnya. Qala bainama nasu di Quba fi salat subuh ija'ahum atin faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi al-laila Qur'an wa qad umira ay yastaqbil al-Ka'bah fastaqbiluha wa kanat wujuhuhum ila Syam fastadaru ila Ka'bah. Yakni ketika orang-orang di Kuba ini sholat subuh, maka datanglah orang yang datang kepada mereka seorang faqala dan mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW telah diturunkan kepada beliau malam tadi yaitu Quran, dan beliau telah diperintahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah. Fastaqbiluha, maka menghadaplah kalian ke arah Ka'bah. Padahal wajah mereka ini ke arah Syam dan ke Ka'bah ini biasa 8 derajat. Wastadaru ila Ka'bah, maka mereka pun jadi berputar berbalik menghadap ke arah Ka'bah. Di sini muttafaqun alaih, yakni riwayat Bukhari dalam kitab shalah bab tawajjuh nawal kiblah, bab tentang menghadap ke arah kiblat haitsu kana dimanapun ya berada. Dan nomor 403 demikian juga dari Imam Muslim di dalam kitab Al-Masajid bab tentang tahwil kiblah minal Quds ila Ka'bah. Jadi mengubah perubahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke arah Ka'bah. Ini menunjukkan juga jadi syarat sholat itu harus menghadap ke arah kiblat. Kemudian demikian juga dalam hadis Bara' bin Azib radhiyallahu anhu telah berkata, "Shallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwa Baitul Maqdis 16 syahran atau 17 syahran thumma sarafna nahwa Ka'bah." Kami pernah sholat bersama Rasulullah SAW ke arah Baitul Maqdis selama yakni 16 syahran, 16 bulan atau 17 bulan. Kemudian kami jadi menghadap ke arah Ka'bah setelah itu. Kemudian sebutkan sini barang siapa yang mungkin untuk menghadap ke Ka'bah, maka wajib baginya untuk menghadap ke Ka'bah. Fa in khala bainahu wa baina ha'il aw kana ba'idan anha istaqbala jihataha. Jika antara dia dan Ka'bah ini ada penghalang atau dia jauh dari Ka'bah, maka dia menghadap ke arah saja, ke arah Ka'bah. Dan berupaya untuk itu sejauh kemampuan, sejauh mungkin. Dan tidak mengapa, yakni al-inhiraf yasir, maksudnya mungkin melenceng sedikit, tidak mengapa. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma bainal masyriq wal maghrib qiblah. Itu antara timur dan barat ini adalah kiblat. Masyriq adalah tempat, jadi antara timur dan barat ini adalah kiblat. Ya kalau kita berarti antara selatan, ya. Jadi antara ini dari arah jihad kiblat, jihadnya. Nah, di sini riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian jika
Syekh Al-Ghazali mengatakan bahwasanya beliau pernah mendengar dari ini Imam Syekh beliau Syekh Muhammad Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Taala ini mengatakan tentang hadis ini sahih, dan ini wahada yu'ayyidu ada takalluf fil jihad, dan ini menguatkan bahwasanya tidak harus atau tidak adanya takalluf. Takalluf itu ya takalluf, jadi memberatkan dirinya berupaya semaksimal mungkin fil jihad, jadi takalluf memberatkan dirinya untuk mesti harus tepat ya. Nah, tidak harus demikian. Ada mutakalluf fil jihad. Maka kapan saja ketika dia sholat ke arah kiblat, walaupun mungkin agak kurang pas sedikit gitu, maka ini tidak mengapa insyaallah. Suka ini. Maka jihad atau arah yang dia yaitu seorang hamba ini sholat menghadap ke arah itu adalah yaitu arah kiblat. Demikian juga ketika membuang hajat, yakni untuk menjauhi yaitu arah kiblat, yaitu arah yang berlawanan dengan kiblat atau tidak mengarah ke arah kiblat. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataimul gha'ita fala tastaqbilu al-qiblah wala tastadbiruha walakin syariku aw gharibu." Apabila kalian ini membuang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat atau membelakanginya, akan tetapi syariku aw gharibu. Ini karena berkaitan ini arah di Madinah, jadi atau walaupun akan tetapi ke arah timur atau barat. Nah, kalau kita ya mungkin ke arah selatan atau ke arah utara. Ini jelas tidak mengarah ke kiblat, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika membuang hajat. Nah, demikian. Kemudian disebutkan sini wajah sekutu istiqbal kiblah fi akhmalil adiyah. Jadi gugur, jadi kewajiban untuk menghadap kiblat di dalam keadaan-keadaan berikut ini. Yang pertama adalah apabila dia telah berupaya untuk mencari arah kiblat, telah berupaya semaksimal mungkin untuk mencari ke arah kiblat, kemudian dia sholat ternyata salah, maka gimana? Ya sudah, kalau kita udah berupaya menghadap kiblat, ternyata begitu jelas, ternyata ketika sholat tidak menghadap kiblat, nggak tahu, jadi anggap kiblat, maka ini bisa gugur kewajibannya berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sejauh kemampuan kalian. Demikian juga Allah berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani jiwa di luar kemampuannya. Demikian juga dari hadis Ibnu Umar tadi tentang sholatnya Ahlul Kuba ke arah Syam, kemudian diperintahkan kepada mereka bahwasanya Allah telah memerintahkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap ke Masjidil Haram, maka mereka pun akhirnya menghadap ke arah Ka'bah, dan mereka pada saat itu ada sedang dalam keadaan sholat putar. Jadi menjadi syahid di hadis ini bahwasanya mereka ya terus tetap meneruskan sholat yang telah mereka kerjakan, tidak mengulang dari awal, meneruskan dan tidak memutuskan sholatnya. Terus akhirnya terus berputar ke arah Ka'bah. Kemudian demikian juga diriwayatkan dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mudlimah,
fa askalat alaina al-qiblah fa shalaina falamma tala'at as-syams idza nahnu shalaina di ghairi qiblah fa nazalat fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. yakni beliau mengatakan kami pernah sholat bersama Nabi SAW di dalam pada sebuah malam yang gelap, maka kesulitan bagi kami untuk mencari arah kiblat. Maka kami pun sholat. Maka ketika matahari telah terbit, ternyata kami sholat tidak menghadap kiblat. Kemudian turun ayat fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, maka di sana wajah. Wasami itu dan juga saya Bapak mengatakan dan saya mendengar dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala mengatakan berkaitan dengan hadis ini, ini hadis ini adalah dhaif menurut indah ahlul ilmi, akan tetapi maknanya sahih dan dikuatkan oleh keumuman dalil-dalil dan usul al-mutaba'ah fi syariah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sejauh kemampuan kamu. Jadi berkaitan dengan masalah ibadah, sekali lagi yang kita diperintahkan untuk sejauh kita melakukan sejauh kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah sejauh kemampuan kalian. Kemudian disebutkan, jadi wajib juga bagi orang yang musafir ketika masuk waktu sholat untuk berusaha untuk mencari arah kiblat. Kemudian dia sholat sesuai dengan ijtihadnya itu, usahanya itu. Jika ternyata dia setelah sholat tidak menghadap ke arah kiblat, setelah selesai sholat tahu itu, maka sholatnya insya Allah sah insya Allah. Karena dia telah menunaikan apa yang harus dia tunaikan. Dan orang yang berupaya untuk mencari arah kiblat, ya diantaranya dengan melihat masjid, kan bisa kalau ada masjid gampang ya, arahnya mihrab masjid kemana, mihrab masjid itu ya, di situ menghadap kiblat. Atau juga bertanya tentang seseorang yang memang ahli balad di situ, atau dengan wasilah apa saja. Kalau sekarang kompas sudah banyak, rata-rata sudah ada, apa yang sudah adanya sudah lihat aman arah kiblat. Ini sudah dimudahkan. Kemudian yang kedua adalah pada ukur kewajiban menghadap kiblat ketika dalam kondisi yang tidak mampu. Dia tidak mampu. Seperti orang yang buta, yang tidak menjumpai orang yang bisa mengarahkan dia, arah kiblat ke sana. Dan tidak mampu untuk mengetahui ke arah kiblat. Demikian juga orang yang sakit, yang tidak mampu untuk bergerak, dan tidak ada di sisinya orang yang bisa mengarahkan ke arah kiblat. Demikian juga disebutkan di sini, yaitu misalkan orang tawanan yang ditawan, diikat dalam arah yang tidak menghadap ke arah kiblat. Ya, sholat sebagaimana kondisinya. Maka kiblat orang-orang semacam ini, mereka semua ini adalah yaitu arah di mana yang mampu dia lakukan, ke arah mana lah semampu dia. Dalilnya ya tadi firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kepada Allah sejauh kemampuan kalian. Demikian juga sabda Rasulullah SAW, fa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fad'uhu. Apabila aku perintahkan kalian dengan suatu perintah, maka lakukan perintah itu sejauh kemampuan kalian. Dan apabila aku melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah. Ya inilah kita tahu semua
Berkaitan dengan perintah, kita diperintahkan untuk melakukan hal itu sejauh kemampuan kita. Namun berkaitan dengan larangan, ya sudah, tinggalkanlah. Jadi nggak ada tidak mampu meninggalkan larangan. Kalau tidak mampu melaksanakan, belum mampu melakukan perintah mungkin kayak semacam tadi. Tapi kalau larangan ya tinggalkan. Kemudian yang ketiga adalah kondisi sangat takut, sangat khawatir, takut terhadap diri atau juga hartanya. Maka orang yang takut ini menghadap ke arah yang mampu untuk dia menghadap kepadanya semampu dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in khiftum farijalan aw rukbanan." Jika kalian takut, maka ya salat dengan berjalan atau naik kendaraan. Kemudian juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan di atas, yaitu fa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kepada kalian suatu perintah, maka kerjakan perintah itu sejauh kemampuan kalian. Yang keempat, yakni al-khalatul rabi'ah salatun nafal ala rohilah, salat sunnah di atas kendaraan. Berdasarkan hadis Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, qala ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rohilatihi haitsu tawajjahat bihi. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraannya, yaitu mengarah atau menghadap sebagaimana binatang kendaraannya itu menghadap, sesuai dengan yakni binatang kendaraannya menghadapnya. Dan Imam Bukhari mengatakan, menambahkan, walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dzalik fi sholatil maktubah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hal itu di dalam sholat fardu. Demikian juga dari Jabir radhiyallahu anhu, kita berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli ala rohilatihi haitsu tawajjaha fa idza arada faridah nazala fastaqbala al-qiblah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini adalah Rasulullah SAW sholat di atas kendaraannya sebagaimana kendaraannya menghadap. Ini binatang kendaraannya menghadap. Fa idza arada faridah, jika beliau ingin melakukan sholat fardu, beliau turun lalu menghadap ke arah kiblat. Dan hadis-hadis yang lain yang semakna dengan ini banyak, termasuk juga dari Ibnu Umar dan juga dari Anas radhiyallahu anhu. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza safara fa arada ayatatawwa istaqbala binaqatihi al-qiblah fa kabbara thumma shalla haitsu wajhahu rukabahu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bermusafir dan beliau ingin melakukan sholat nafilah atau sholat sunnah, beliau menghadapkan nakotahu untanya ke arah kiblat, fakabbar, kemudian beliau bertakbir, kemudian sholat ya berikutnya sebagaimana binatang itu menghadap kemana. Di awalnya menghadap kiblat, habis itu sudah berjelas sebagaimana binatang tunggannya itu menghadap. Ibnu Bas mengatakan bahwasanya hadis ini dohirnya ini khilaf, yaitu bertentangan dengan hadis yang sahihah di dalam sahihain yang falaisa fiha yang tidak disebutkan di situ tentang menghadap kiblat ketika takbiratul ihram. Maka tambahan ini
ini menjadi apa? Muqayyad, pengikatnya. Wa yakunu hadza ala sabil istihbab idza tayassara al-istiqbal indal ihram fa hadza hasan. Jam'an bainan nusus. Maka ini menjadi apa? Berarti istiqbal, disunahkan. Jika itu mungkin untuk ketika takbiratul ihram menghadap kiblat sampai situ selesai. Setelah itu menghadap kemana sesuai dengan binatang kendaraannya menghadap. Kalau ini mampu, maka ini bagus. Ini menggabungkan antara nas yang ada. Jika tidak melakukan hal itu, maka sholatnya belum mengatakan, maka sholatnya adalah sah, mengamalkan atau berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Ini saya kali menyebutkan yang beliau mendengar dari Syekh bin Baz ketika beliau menjelaskan tentang hadis nomor 228 dari kitab Adab Bulughul Maram. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kemudian yang ke-9 disebutkan sini adalah satu tasik niat, dan tepatnya di dalam hati, dan melafadzkannya ini adalah bid'ah. Dan ia secara bahasa, yaitu niat itu secara bahasa adalah al-qasd, yaitu tujuan atau maksud, yaitu asmul qalbi ala syai'i, yaitu niatnya atau keinginan hati yang kuat untuk melakukan sesuatu. Dan secara syar'i yaitu al-asmu ala fi'lil ibadah taqarruban ila Allah Ta'ala, yaitu azm, maksudnya niat untuk melakukan ibadah taqarruban ila Allah, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Dan niat disebutkan sini ada niatan, ada dua niat. Maksudnya sini itu niat untuk ini ibadah yang dikerjakan. Tujuan ibadah itu dikerjakan yaitu ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia meniatkan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niat berkaitan dengan amal itu sendiri. Ya, ini untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan yang lainnya. Begitu maksud dan juga niatnya. Maka seseorang meniatkan melakukan ibadah itu menunjukkan atau meniat untuk melakukan ibadah ya tertentu tentunya. Ibadah itu ibadah tertentu. Misalkan kalau orang sholat sama-sama 4 rakaat, sholat apa dia? Nanti kan bisa apakah duhur atau asar. Jadi muayyanah. Jadi menentukan mau melakukan apa, amalan apa ya tadi. Kemudian waktu niat ya awal ibadah, di awal ibadah. Atau sebelum ibadah itu jeda sedikit sebelum atau ketika mau melakukan ibadah tersebut. Saya menyebutkan wal afdal, yakni al-qarnuha itu berkaitan atau hampir bersama dengan takbir. Membarengkan dengan takbir. Jadi khurujan min al-khilaf, yaitu untuk keluar dari khilaf, perbedaan pendapat. Min syarti dzalik. Ini berkaitan dengan apa? Perbedaan pendapat tentang yakni syarat hal tersebut. Dan beliau mendengar Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan yanwi ma'at tahrimah, yang berniat berbarengan dengan jadi takbiratul ihram.
Wahada wal afdal, dan inilah yang afdal. Wa in taqaddamat yasiran fala ba'sa. Apabila lebih awal sedikit maka ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Kemudian disyaratkan berkaitan beriring dengan niat sholat itu, kita menentukan sholat apa yang akan dikerjakan, tapi itu di dalam hatinya, dengan hatinya. Itu zuhur, asar, Jumat, atau witir, atau juga rawatib. Jadi untuk membedakan antara amal yang satu dengan yang lainnya. Dan cukuplah baginya itu niat sholat. Kita kanat nafilah mutlak, jika itu sholat nafilah mutlak, akan ada sholat mutlak gitu kan. Ya udah sholat kita aja, niatnya sholat. Jadi ini sebetulnya adalah mudah sebetulnya niat. Maka terkadang kita dulu kadang mau sholat, katakanlah misalkan mau sholat jenazah itu kan, nggak tahu orang yang mau disolati siapa, kemudian niatnya kan nggak jadi sulit, kadang-kadang nggak sholat karena nggak bisa niat, niatnya nggak bisa ya. Padahal niat kan ya itu tadi niat itu sebenarnya bisa dirasakan dan diketahui. Kalau apa tuh niatnya apa, jadi sudah. Sholat itu maka secara lafaz sholat itu ada, kemarin kita sebutkan sesuatu amalan tertentu khusus dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Di awal pertama kali ucapan itu Allahu Akbar, takbir. Maka tidak diragukan lagi bahwa sholat ini merupakan ibadah yang agung, yang hendaknya harus terpenuhi syaratnya, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan mutaba'ah, dan mengikuti yakni ajaran dan sunnah Nabi SAW. Karena dua syarat ini merupakan syarat dari setiap ibadah agar bisa diterima. Jadi ikhlas melakukan ibadah itu hanya karena Allah, kemudian juga dia lakukan itu sesuai dengan sunnah dan ajaran Rasulullah SAW. Ikhlas dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat, sebenarnya awal itu tergantung niatnya ikhlas hanya karena Allah. Demikian juga mutaba'ah, Rasul bersabda, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun ay mardud. Barang siapa membuat sesuatu yang baru fi amrina hadza, di dalam perkara kami ini, dalam ajaran dan agama ini, ma laysa minhu, sesuatu yang bukan bagian darinya, fa huwa raddun, maka hal itu akan tertolak. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Demikian juga di dalam riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa ali amruna fa huwa raddun. Karena saya melakukan suatu amalannya tidak ada perintah kami, maka itu akan tertolak. Maka ini sekali lagi, ketika kita melakukan ibadah, maka hendaknya kita berupaya tadi, setiap ibadah yang kita lakukan hendaknya ikhlas, kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas ini adalah amalan hati. Maka ya berupaya untuk itu. Kemudian berikutnya adalah berupaya juga untuk melakukan termasuk sholat ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sekalian sebagaimana kamu sekalian melihat aku sholat. Tentu dengan yakni melihat hadis-hadis Rasulullah SAW tentang hal itu ini sekali. Maka tidak hanya sekedar pokoknya sholat, tidak. Ya, sholat tidak, tapi harus berupaya untuk itu. Terlebih sholat ini ada amalan yang sehari-hari kita lakukan. Maka jangan justru amalan yang sehari-hari kita lakukan kita anggap yang biasa. Jadi nggak ada peningkatan. Masa kita sudah tua disuruh belajar sholat? Saya SD sudah
Jadi sudah sholat lah gitu, sudah sholat gitu. Tapi perlu peningkatan. Apakah sudah benar sholat kita? Bisa jadi dulu itu ya pokoknya sholat. Jadi sekarang setelah tahu, oh ternyata syaratnya harus ikhlas, harus sesuai mutaba'ah, sesuai dengan sunnah dan tuntunan. Jadi contohkan gitu, diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka kita mempelajari hal itu untuk bisa mengetahuinya semacam itu. Jadi dari Rasul bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Jadi salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi bukan munio usolli, bukan munio usolli, bukan ucapkanlah usolli, tetapi sholatlah kamu sekarang sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan terkadang orang sekarang melihat begini loh, bagaimana kita melihat Rasul sholat, Rasul tidak ada, telah wafat gitu. Ada saja kadang-kadang alasan atau kila ini untuk membantah begitu. Dia tentu dengan tadi membaca hadis Rasul tentang sifat sholat Nabi bagaimana. Ya, yang pertama adalah yang perlu diperhatikan berkaitan dengan sholat. Bagaimana ya, kepingin, barang siapa yang kepingin untuk sholat bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka diantara yang perlu diperhatikan yang pertama adalah menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu, yaitu berwudu. Menyempurnakan wudu maksudnya apa? Berwudu sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaidi aw lamastum nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhira atau liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu tidak berdiri untuk sholat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai kedua siku, sampai siku-siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah, jadi kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Jika kalian junub, maka fatahharu, yaitu bersucilah. Dan jika kalian sakit atau sedang safar, bepergian, atau salah seorang di antara kalian datang, itu minal ghaid, itu datang dari membuang hajat, atau jadi lamastumun nisa, maksudnya adalah menggali wanita, istrinya, falam tajidu ma'an, kemudian dia tidak menjumpai air, fatayammamu, maka bertayamumlah dengan tanah atau tanah debu yang suci. Famsahu bi wujuhikum, basuhlah atau usaplah, maksudnya usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Minhu, yaitu dengan debu tersebut. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Jadi ini berkaitan dengan masalah bersuci. Ini ayatnya. Prakteknya ya bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Demikian juga dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin, tidak akan diterima salat tanpa wudu, tanpa bersuci.
wala sadaqatun min gulul, dan tidak akan diterima sedekah dari gulul, sesuatu yang mencuri, hasil curian. Maka wajib bagi seorang muslim untuk memperhatikan berkaitan dengan toharoh, yakni sebelum masuk yakni sholat. Maka sekali lagi kita sebutkan kemarin bahwasanya toharoh atau bersuci adalah syarat sahnya sholat. Maka hendaknya orang memperhatikan yakni toharohnya sebelum dia masuk ke dalam sholat. Kalau toharohnya nggak beres, maka dikatakan sholatnya pun tidak beres. Kalau orang nggak punya wudhu tiba-tiba sholat, maka ini tidak boleh. Atau juga sholat kemudian di tengah-tengah sholat batal, kemudian dia kan sholat di tengah-tengah jamaah, kemudian mau pergi kok jauh, diem aja terus langsung sholat aja, ini juga tentu tidak boleh, tidak akan diterima sholatnya. Nah, berkaitan dengan toharoh sekilas berkaitan dengan toharoh tadi, maka yang pertama dilakukan adalah membasuh kedua tangan seraya membaca bismillah. Bismillah, basuh kedua tangan. Kemudian mengambil air dengan tangan kanan, kemudian memasukkan ke mulut untuk berkumur. Kemudian kalau ada sisa, bisa sisakan sedikit, masukkan ke hidung. Kemudian dilepas tangan kiri. Dilakukan 3 kali. Ambil air, berkumur, istinsyaq, istinsyaq, kanan kiri dia lepas, kanan kiri dilakukan 3 kali. Ambil tangan kanan saja, kemudian dimasukkan ke mulut, kemudian sisanya masukkan di hidung, kemudian dilepas 3 kali. Kemudian ambil air lagi, dipadukan dengan tangan kiri, kemudian dibasuhkan ke wajah. Ini diratakan. Yang ada lihiyah di sela-sela 3 kali, 1, kemudian 2, kemudian 3. Kemudian berikutnya ambil air lagi, kemudian dibasuh ini tangan mulai ujung jari sampai siku. Ini perhatikan, ini saya usahain sampai menegaskan. Jadi hendaknya dimulai dari ujung jari, tidak dari pergelangan. Walaupun ini sudah dibasuh di awal, ya kan, udah basah ini kan. Maka jangan beranggapan ketika udah basah kemudian air ketika basuh tangan ini dari pergelangan, tidak, tapi dari ujung sampai siku. Betul-betul sih diratakan siku. 1, 2, kemudian 3. Kemudian berikutnya adalah ambil air lagi dan tuangkan ke tangan kiri, kemudian dibasuh sampai siku. 1, 2, kemudian 3. Kemudian ambil air sedikit, padukan dengan tangan kiri, kemudian diusapkan ke kepala. Diusapkan, jadi begini. Dari belakang kembalikan lagi. Kemudian ini langsung ke telinga, ujung jari telunjuk kiri kanan masukkan di telinga, kemudian ibu jari bagian telinga bagian bawah. Habis itu basuh kaki, diselai kalau bisa, jari kelingking kanan 3 kali, kiri 3 kali. Kemudian habis itu yakni berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina wa ij'alni minal mutatahhirin. Sampai situ. Nah ini secara ringkas berkaitan dengan wudu. Secara ringkas berkaitan dengan wudu. Kemudian ya kalau nggak ada air, tayamum tadi.
tayamum. Nah, kalau tayamum ya bismillah juga satu cepukan. Plek. Ambil debu, kemudian yang bawahnya ditutup sedikit, kemudian bagian jari jemari ini untuk membasuh wajah, basah ini. Kemudian yang dalam yang begini, kanan dulu, kemudian kiri, bagian dalamnya, kemudian saya selai. Nah, ini selesai tuh tayamum, kami nggak ada air. Nah, ini sudah. Kemudian lakukan sholat pada sholat. Ini sudah mandi. Mungkin sementara sampai sini materi yang kita sampaikan. Apabila yang kita sampaikan ada benarnya, bahwa minallah, kemudian jadi lebih bermanfaat dan kita bisa melakukannya. Apabila ada yang salah atau khilaf, maka ini dari kekurangan diri saya dan dari syaitan. Saya mohon maaf dan mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.